Harun, NIM 2006061110105, mahasiswa Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional dan kegunaannya. Sebelum itu, apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu ketahanan nasional? Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu ketahanan nasional dan kegunaannya, mari kita saksikan penjelasan berikut. Namun, bagi teman-teman yang belum sudah mengetahui, selamat menikmati. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan, tahan menderita, tabah, kuat, dan menguasai diri, dan tidak kenal menyerah. Ketahanan nasional berbicara dengan perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan yang baik yang datang dari luar maupun dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan keadaan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ketahanan nasional juga mempunyai makna yang amat luas. Bagi bangsa Indonesia sendiri yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan adat istiadat, ketahanan nasional juga perlu dipahami secara komprehensif dan terpadu baik secara personal maupun sosial. Untuk demikian diwujudkan secara nyata di bumi Nusantara. Dalam konteks inilah, maka ketahanan nasional merupakan sebuah amanat yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan ataupun Tentara Nasional Indonesia. Kenapa demikian? Karena ketahanan nasional bukan hanya persoalan ketentaraan, melainkan juga terkait dengan persoalan lain seperti persoalan agama, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dengan begitu, semua komponen bangsa, apakah itu agamawan, ekonomi, cendekiawan, waras swastawan, wartawan, dan lain-lain dapat memberikan sumbangsi maksimal bagi ketahanan nasional. Cara setiap bangsa dalam mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasionalnya memiliki cara yang berbeda-beda ya. Hal ini disesuaikan dengan falsafah dan kebudayaannya sendiri. Bahkan sampai pada sejarah yang terjadi pada bangsa tersebut. Faktor moralitas dan kewibawaan sebagai hasil mawas ke dalam diri bangsa merupakan inti konsep ketahanan nasional. Kebutuhan ketahanan nasional tidak hanya sebagai konsepsi politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan. Seperti halnya tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemampuan, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Tugas ketahanan nasional dalam hal ini meliputi kesejahteraan nasional dan keamanan nasional. Walaupun terdengar dua pengertian yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Dalam tahap tertentu, titik berat di kehidupan bangsa diletakkan pada keamanan nasional. Akan tetapi, penempatan titik berat pada kesejahteraan nasional tidak berarti boleh mengabaikan sama sekali keamanan nasional. Demikian pun sebaliknya, itu berarti bahwa suku bangsa harus selalu memperhatikan kesejahteraan nasional maupun keamanan nasional ya. Sekalipun tingkat perhatian itu tidak selalu sama, kita perlu mengusahakan keselarasan antara kesejahteraan nasional dan keamanan nasional tetap selaras. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pengalaman ketahanan nasional sudah diuji sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia loh. Kalian sudah tahu belum? Ketika Indonesia harus mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II nih. Meskipun saat itu Jepang mempunyai tentara atau kekuatan militer yang cukup kuat dan cepat. Selain itu, pertahanan keamanan nasional juga telah diuji ketika Indonesia harus dapat memaksa Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Walaupun Belanda jauh lebih maju dalam ekonomi dan industri serta organisasi militernya. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegunaan ketahanan nasional adalah untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dalam hal itu, bangsa Indonesia harus dapat menjaga kemandirian dan tidak bergantung pada bantuan yang diberikan pada pihak lain. Karena tidak ada manusia yang melakukan suatu hal secara sukarela, bukan? Dan belum tentu kemerdekaan yang diperjuangkan bersama pihak lain dapat menjadi hak milik Indonesia itu sendiri. Pengalaman bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia
membuktikan bahwa kekuatan merupakan sumber yang harus dipertahankan dalam keamanan nasional, baik kekuatan rakyat maupun militernya. Kekuatan inilah yang mendukung kehidupannya sejahtera dan maju dalam segi materi. Namun kekuatan itu tetap harus diwaspadai agar tidak menimbulkan kelemahan batin yang dapat menghilangkan keuletan dan ketangguhan di dalam diri bangsa Indonesia. Sehingga peningkatan keamanan ini tidak hanya keamanan terhadap diri semata loh ya, namun terhadap keamanan politik, ekonomi, sosial, ideologi, budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian penjelasan mengenai ketahanan nasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.